minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Orang nomor 1 di Indonesia itu dibuat pusing karena masalah Indonesia yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Padahal semua persiapan sudah dilakukan selama 3 tahun. Presiden Jokowi menyatakan sebelumnya pemerintah telah menandatangani kesepakatan dengan FIFA saat ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan kini Presiden hanya bisa pasrah dan menerima keputusan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa menyatakan FIFA pasti sudah memiliki sejumlah pertimbangan sebelum akhirnya membatalkan status tuan rumah Indonesia. FIFA membantah jika dikatakan berinisiatif mundur dari Piala U20. Betul, keputusan tunggal ada di FIFA. Tidak pernah terlintas sedikit pun dari PSSI maupun pemerintah bahwa kita mau mundur dari drawing atau official draw. Apalagi mau mundur dari pencalonan Piala Dunia U20. Terlalu banyak sudah investasi yang kita keluarkan. Kita sudah menanti untuk Piala Dunia ini bisa dilaksanakan. Terlalu banyak sudah partnership dan partisipasi dari seluruh stakeholder yang sudah bekerja keras menyukseskan ini. Jadi tidak mungkin. Dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, pelatih Sintayong pun membubarkan Punggawa Garuda Muda. 이제 20세 월드컵을 준비했던 선수들은 이 시간 이후로 이제 팀으로 다 돌아가고 각자 생활을 하는 해산이라고 보시면 되고 대통령께서는 20세 월드컵이 열리지 못해서 너무 안타깝고 항상 축구를 계속 지켜보시면서 많이 성장했는 것을 봤는데 대회가 개최되지 못한 점에 대해서는 상당히 아쉽다고 얘기했습니다. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memberikan semangat pada timnas U20 yang batal bertanding di ajang Piala Dunia. Presiden menemui langsung pemain timnas yang sedang berlatih di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24. Dicabutnya status tuan rumah Piala Dunia U20 ini membuat Indonesia berpotensi mendapat sanksi dari FIFA. Tidak hanya itu, pembatalan juga menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah dari biaya persiapan dan hilangnya potensi kunjungan wisata. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seluruh rakyat Indonesia memang patut kecewa dan menyayangkan dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20 bulan Mei mendatang. Tidak hanya ancaman sanksi dari FIFA yang tampaknya pasti akan diberikan, pembatalan ini juga menimbulkan kerugian-kerugian yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah dari biaya persiapan dan hilangnya potensi kunjungan wisata dan lain-lain. Dari kasus ini, bagaimana kemudian evaluasi sepak bola Indonesia ke depannya? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya hadir Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, dan juga Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makro dan Keuangan Indef. Mudah-mudahan juga sempat hadir nanti karena sudah berjanji untuk bisa hadir Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda. Bang Arya, Mas Rizal, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita ngobrol santai aja berkaitan dengan, saya menyebutnya sedikit evaluasi lah dari kita semua. Mudah-mudahan ini kan nggak terjadi lagi. Nanti dari Mas Rizal saya pengen tahu kerugian-kerugian secara ekonominya karena Indef hari ini Bang Arya juga akan punya analisanya. Tapi
Terima kasih, pagi ini mungkin bisa dikasih garis besarnya dari Indef. Ya. Bang Arya, di beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan beberapa pengamat sepak bola. Pertama, mumpung ketemu Bang Arya, saya ingin pastikan bahwa Indonesia itu tidak mundur dari drawing ya, bukan Piala Dunia, dari drawing. Tapi ada keputusan dari FIFA, itu fix begitu ya, Bang Arya? Boleh diklarifikasi? Ya, udah pasti fix lah, nggak mungkin kita mundur dari drawing ya. Jadi kita hari itu ketika mendapatkan kabar dari gubernurnya Bali itu FIFA mengirim surat elektronik ke LOC. Jadi ada surat dari FIFA resmi? Surat elektronik ya, LOC ya. Oke. Bahwa batal, diminta semua supaya LOC membatalkan semua vendor-vendor. Jadi itu jelas dari FIFA, makanya kita, wah ini simpang siur, daripada simpang siur, bagus kita luruskan dengan mengatakan seperti itu. Tapi yang pasti nggak pernah mundur, masa mundur dari drawing gitu ya. Iya. Ada alasannya di surat FIFA itu kenapa drawingnya dibatalkan? Padahal kan kita siap aja kan sebetulnya untuk dilaksanakan, atau di kitanya memang terutama Pemprov Bali memang tidak memberikan izin? Kan dia keberatan. Oh, dan tidak bisa dipindah sedemikian rupa pada waktu itu, boleh tahu? Mas, kan nggak gampang ya memindahkan, ini kan bukan seperti kita janjian sama orang gitu. Ini menghadirkan 23 negara undangan di samping kita Indonesia, menyiapkan semua acaranya kan pasti namanya drawing Piala Dunia, pasti bikin badan besar, itu saja udah butuh biaya besar gitu ya. Hotel dan sebagainya, wah itu pasti mobilisasi orang juga sangat banyak ke sana. Dan jadi perhatian dunia, udah pasti itu tidak gampang memindahkannya, apalagi hanya beberapa hari sebelum ada drawing tersebut gitu, Mas. Dan itu jadi pertimbangan FIFA, udah jelas ya. Dan FIFA kan juga sudah ketika membatalkan Piala Dunia kan jelas suratnya bahwa ini karena situasi saat ini gitu. Bukan karena apa-apa. Ya, pasti situasi saat ini itu berkaitan dengan penolakan beberapa pihak di kita kan. Kita bisa membacanya seperti itu. Dan batalnya drawing ini yang juga menjadi salah satu pertimbangan kemudian akhirnya Indonesia dibatalkan untuk menjadi tuan rumah. Itu sempat terbahas oleh Ketua Umum PSSI di Doha, Qatar dengan FIFA. Bang Arya. Iya, dibahas. Kita kan mengajukan beberapa proposal ya, seperti permintaan banyak pihak gitu. Tapi kan itu malah membuat kita seperti mendiskriminasi peserta kompetisi ya, karena semua kan negara yang lolos kualifikasi itu berhak terhadap seluruh apapun itu tanpa ada pengecualian, kan gitu, Mas. Iya, oke. Terbayang. Jadi clear, fix, karena sempat muncul di Sapa Indonesia Pagi bahwa ada kemungkinan nih kita mundur dari drawing. Bang Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI sudah mengklarifikasi, kita nggak pernah mundur dari drawing. Semua keputusan FIFA dan ada suratnya. Terima kasih Bang Arya. Nah, sebelum ke Bang Rizal, Bang Arya, PSSI sendiri pasca kemudian dapat kabar dari Doha, Qatar langsung dari Pak Erick Thohir, sampai saat ini sudah melihat apa saja sebetulnya kerugian PSSI dari perkembangan sepak bola kita ke depan sebagai sebuah hitung-hitungan, Bang Arya? Sebagai hitung-hitungan ya, ini kan artinya kerugiannya jelas, Mas ya. Di kita mereka kan dibina ini ya, udah lama. Cukup lama ya. Ada dua sebenarnya dua tim kita sebenarnya. Dulu kan harusnya tahun 2021, Mas. Ya. Tapi kan corona. Jadi sekarang tuh mereka jadi U20 tuh, anak-anak itu. 22, sorry. Ya. Yang kemarin di AG siapin ke SEA Games juga. Nah, sekarang bergeser lagi ke anak muda yang baru ini. Anak muda yang udah punya di depan mata, tinggal 2 bulan lagi tanding, udah jelas gitu ya. Tiba-tiba batal lagi. Itu saja kita sudah mengalami kerugian secara anak-anak kita punya kesempatan berkompetisi
di Ya. Piala Dunia. Itu satu, Mas. Itu biasanya Piala Dunia itu memang kalau U20 memang berikan kesempatan bukan kepada negara-negara, dikasih kesempatan sebagai tuan rumah. Tidak hanya kepada negara-negara yang hebat, tapi negara-negara yang memang di bawah mereka, supaya mereka punya kesempatan untuk tampil di sebuah pertandingan Ya. dan bisa mata dunia melihat itu. Nah, biasanya Mas ini U20 ini jadi seluruh klub dunia ini akan lihat, Mas. Ini kayak pencarian bakat talent. Ya, talent scouting-nya Talent scouting itu ada para klub dunia nih ya. Iya. Jadi kita pun kehilangan itu. Kehilangan kesempatan untuk pemain kita untuk dilihat oleh klub-klub, dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang bagus ya bagi Ya. kita. Jadi itu kesempatan untuk pembinaan kita ini jadinya terputus-putus, Mas. Terputus lagi ini kan nggak gampang gitu ya. Dan kemudian itu baru satu. Nanti sanksi lagi, Mas. Saya khawatirkan sanksi. Kalau sanksi ini yang berat. Sanksi ini kalau sampai kita di-ban seperti tahun 2015, berarti kita nggak bisa ikut pertandingan internasional. Artinya SEA Games, AFC, dan sebagainya. Itu mimpi itu. Ya. Kemudian di liga kita, Mas, di dalamnya. Karena Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu itu masuk dalam agenda kompetisi FIFA juga. Sehingga kayak kemarin, Mas, PSM kan juara nih. Ya. Nggak bisa Ya, ikut Champion Asia. Ya kan ikut Champion Asia loh. Kalau kita sampai di ban. Jadi kasihan tuh nanti teman-teman PSM Makassar udah ikut kompetisi dari awal itu bertanding, tiba-tiba nanti kalau kita di ban, itu teman-teman PSM Makassar nggak bisa ikut Champion Asia. Ini kan berat bagi mereka ya. Ya. Nah, kemudian Liga 1, Liga 2 kita itu nggak diakui, akibatnya nanti ini kan nggak ada gairah untuk bikin kompetisi. Ya. Sponsor mana yang mau mensponsori klub-klub dan liga untuk mau bertanding di kompetisi yang tidak diakui FIFA? Itu ambruk, sehingga kita akan jadi liga kita akan berat, dan akhirnya hanya yang ada cuma daya upaya gitu, tanpa ada biasa yang bisa dilakukan. Dan ini kalau kita 2015 kita di ban setelah 1 tahun, kalau ini mudah-mudahan nggak sampai sejauh itu ya, walaupun nanti kita mungkin ada turun juga dan sebagainya. Kita sih berharap tidak disanksi seperti kata Pak Presiden ya, kita berharap seperti itu, tapi kan kita nggak tahu, Mas, karena bagi FIFA pun ini kan kerugian juga bagi mereka, Mas. Iya. Karena mereka kan udah menyiapkan semua, udah punya agenda, tiba-tiba sekarang dia harus cari lagi tuh tuan rumahnya siapa, menyiapkan tuan rumah lagi, mengasistenin teman-teman dari yang bakal jadi tuan rumah lagi baru. Argentina itu kan ya. artinya tim dia kan harus dulu, tim dia di sini banyak banget loh, puluhan orang juga di sini. Ya. Itu kan pembiayaan juga gitu. Jadi ini bagi mereka pun ini merugikan gitu. Oke, terbayang Bung Arya. Saya ke Mas Rizal Taufikur Rahman dari Indef, Kepala Pusat Makro dan Keuangan. Mas Rizal, hitung-hitungannya memang beberapa pihak termasuk Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan salah satu pemasukan dari pariwisata yang juga akan terdampak begitu. Nah, Indef punya hitung-hitungan secara bisnis, ini kita rugi besar ya. Dan boleh dibandingkan misalnya dengan Asian Games yang 2018, di mana kita sukses Jakarta dan Palembang. Mungkin Anda punya catatan, Mas Rizal. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dari aspek ekonomi, ya, memang kami sedang proses angkanya gitu ya. Kami seperti halnya menghitung beberapa event internasional, MotoGP, Formula E gitu ya. Termasuk juga ini, plus juga beberapa event-event internasional lain. Kami menghitung dampak ekonomi langsung dan tidak langsungnya. Yeah. Nah, dampak ekonomi langsung itu kaitan dengan investasi. Nah, investasi kan sudah belanja gitu ya, persiapan. Plus nanti juga kami sedang menghitung operasional penyelenggaraannya. Pada saat penyelenggaraan itu juga menjadi direct ekonomi dan indirect-nya. Ya. Jadi indirect ekonomi itu bagaimana kegiatan ini dari sisi katakanlah investasi ya, besarannya juga cukup besar, hampir 500 miliar. Yeah. Bahkan akan menggelinding terhadap multiplier effect begitu ya. Apalagi diselenggarakan tidak di satu tempat ya, di 6 kota, 6 provinsi. 6 kota, betul.
dan ini pasti punya impact terhadap sektor pariwisata di setiap provinsi ya. Pengalaman kami ya melihat event internasional seperti ini, responsif terhadap event-event internasional memang setiap provinsi berbeda ya, tergantung dari seberapa kuat karena ini adalah event sport ya, sport tourism ya, yang itu juga punya impact terhadap ekonomi kreatif, UMKM dan juga lainnya. Nah, ini pasti memberikan dampak terhadap ekonomi yang signifikan ya. Jadi insya Allah besok dan minggu ini lah gitu ya, kami Indef akan mengeluarkan angkanya, Mas ya, akan mengeluarkan angka berapa gitu, dan akan ada potensi ekonomi yang kita bisa dapatkan kalau ini terjadi gitu ya, itu cukup besar ya. Misalnya di event internasional, contoh misalnya event internasional Asian Games aja kan besar gitu ya. Apalagi misalnya pelaksanaannya ada di beberapa provinsi yang notabene itu bisa menggait pariwisata, misalnya Bali ya, Jakarta, Palembang, Bandung gitu ya, Solo ya. Itu saya kira itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian, utamanya ya yang biasanya kalau event internasional itu adalah UMKM ya, dan ekonomi kreatif ya, yang notabene itu juga memberikan injeksi terhadap sektor di pariwisata gitu. Apalagi kami biasanya menghitung satu hal lagi adalah pengeluaran wisman ya, wisatawan mancanegara yang notabene dalam hal ini kalau sepak bola nih, supporter sepak bola yang hadir begitu kan ya? Betul, betul. Jadi tidak hanya wisatawan Nusantara, tapi juga wisatawan mancanegara yang notabene itu juga cukup besar angkanya gitu ya. Bahkan rata-rata wisman itu kan hampir 10 juta ya per event lah gitu ya, hitungan kami terakhir itu. Bayangkan kalau katakanlah yang hadir katakanlah 75%-nya dari target itu bisa kita hitung direct ekonominya gitu ya, direct impact ekonominya. Belum nanti terhadap GDP-nya ya, terhadap sektor antar sektornya gitu, yang itu juga memberikan dampak. Bahkan dampak ikutan ya, kalau dalam bahasa ekonomi itu second round effect-nya ya terhadap sektor-sektor yang lain dan juga pelaku-pelaku ekonomi yang lain dalam kurun waktu tidak hanya sebelum pelaksanaan atau persiapan, pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan itu punya impact terhadap ekonomi yang saya kira memberikan positif impact gitu ya. Jadi hampir setiap event itu memberikan positif impact gitu ya. Ya, oke. Mas Rizal, terbayang bagaimana sebetulnya ini di 6 kota di Indonesia ini akan punya dampak begitu. Kalau melihat Jakarta dan Palembang saja sedemikian rupa. Saya tuh ingin membayangkan sedikit saja, kan kita punya modal, cost produksi ketika kita mengambil posisi sebagai tuan rumah. Kita kan udah keluar banyak nih, Kementerian PUPR, Kemenpora, untuk memperbaiki stadion dan infrastruktur di 6 kota, di 6 provinsi. Kan itu sudah dibangun sedemikian rupa. Sebetulnya itu kan bisa segera terpakai dan mungkin ada pemasukan kembali, entah dari tiket dan lain-lain. Begitu bayangan saya. Tapi ini kan tidak terjadi. Nah, modal yang sebesar itu, sampai triliunan ini, di 6 kota perbaikan stadion ini jadi percuma dong ya? Atau gimana hitung-hitungannya? Kalau ini sudah batal, apakah ini akan ada penggantinya atau bagaimana itu? Indef melihatnya bagaimana menutupi ini? Atau sudah kita anggap rugi saja? Mas Riza? Oh, saya kira begini. Saya kira revitalisasi stadion itu kan menjadi agenda lah gitu ya. Mau tidak mau kan ada depresiasi kan gitu ya, setiap konstruksi. Dan ini kalau dimanfaatkan untuk event yang besar tentu punya multiplier dan nilai tambah gitu ya dari pembangunan dan revitalisasi stadion di 6 wilayah ini. Saya kira perlu ada satu event gitu ya yang bisa memanfaatkan ini gitu ya, memanfaatkan ini. Saya kira tadi Pak Arya juga sudah menyampaikan, mudah-mudahan tidak di-ban ya Pak Arya ya. Jadi bisa dibuat event-event kompetisi tingkat nasional, kemudian juga untuk menyiapkan ke tingkat Asia, kemudian juga ke dunia.
yang notabene menurut saya sih tidak akan mubazir dalam konteks Oh, memperbaiki stadion gitu ya. ya. Jadi dan daerah juga bisa memanfaatkan ini gitu ya. Jadi buat event-event yang bisa merevitalisasi ya dan juga mengoptimalisasi dari pemanfaatan stadion-stadion sudah direvitalisasi ini. Ada event, tidak ada event, saya kira perbaikan atau juga perawatan kan perlu gitu ya. Hanya Ya. saja karena Justru ini event justru dengan internasional tentu tadinya akan dipakai di Piala Dunia, revitalisasi jadi mungkin terjadi atau terpaksa dilakukan sedemikian rupa, begitu ya? betul, Ya. betul. Dan ini memang kalau dilihat, wah ini sayang sekali kalau tidak dioptimalkan atau tidak dimanfaatkan secara langsung gitu ya dengan event ini. Kan ini event ini kan mengisi aktivitas dari stadion kan gitu ya Ya, kira-kira. Yang ya, tentu itu akan mendatangkan nilai ekonomi gitu ya maupun non ekonomi yang tentu juga memberi nilai tambah dari ya sektor-sektor lain tentu ya ya, punya dampak yang sangat menyebar gitu ke oke, kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain gitu. ya, Apalagi kita kan lagi concern di pariwisata pasca pandemi ini ya sebenarnya ini juga event sangat baik gitu ya iya untuk sebenarnya. promosi Oke, gitu. Makanya ketika 6 daerah atau 6 provinsi yang notabene ini juga menjadi memiliki keunggulan pariwisata masing-masing, saya ya, kira apalagi Jakabaring misalnya ya, Palembang punya historis ya, pernah digunakan di event internasional yang itu juga pasti akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap yang positif terhadap ya. pariwisata. Terbayang memang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nih paling meradang berkaitan dengan batalnya Piala Dunia. Bang Arya, dengan analisa Mas Rizal tadi, stadion-stadion yang sekarang sudah direvitalisasi ini akan menjadi perhatian sedemikian rupa agar tidak terlalu mubazir, kalau saya nggak bilang mubazir banget begitu. Kita tetap positif lah bahwa kalaupun ada band-bandnya dari FIFA nanti tidak akan terlalu lama sedemikian rupa. Kita angkatlah menjadi optimisme. Sudah dipikirkan apa yang kemudian akan dilakukan di 6 stadion yang sudah pasti 90%, bahkan 99% nanti ini sudah bagus sebetulnya oleh PSSI, Bang Arya? Bagi kami gini Mas, salah satu transformasi PSSI itu adalah infrastruktur. Ya, Jadi ini bagus untuk sepak bola kita. oke. Ada sepak bola kita, stadion-stadion kita yang berkelas internasional, itu sangat baik banget. Ya. Karena selama ini kan pilihan Dan kita sudah standar FIFA dong ini ya, Iya. ya kan? dikit-dikit GBK. Padahal ini kan bisa sebenarnya kita tahu sepak bola ini kan dicintai banyak orang. Tadi kan seperti kata Mas Rizal tadi ya. Ya, Kebayang gitu ya kalau kayak di MotoGP itu kan hanya di Mandalika satu gitu. ya, Ini 6 kota gitu serentak. Waduh, itu hebohnya bukan main tuh harusnya tuh. iya. Pariwisata kita gila-gilaan, pasti banyak banget orang itu, kita tersebar di 6 loh. Asian Games saja cuma berapa lokasi? Cuma 2 kan? Iya, Jakarta. Cuma 2. Dan itu pun kan tahu nih, kalau bola ini kan beda ya, gairahnya beda gitu. iya. Gairahnya beda banget. Memang Dan kebayang salah kan? satu alasan FIFA tampaknya memilih Indonesia karena pertandingan di negara manapun untuk usia di bawah 20, Indonesia selalu ramai. Saya kira itu Pasti. satu-satunya yang Itu membuat pasti, kita Mas. sayang sekali Jadi memang. ini Oke. kebayang kemarin Pak Rizal tuh pasti tahu tuh. Bayangin 6 kota serentak internasional gitu. Dan itu bola gitu. Iya, MotoGP yang sangat elit aja banyak nonton, apalagi bola gitu ya. Waduh, gila itu. Tapi ya udah. Nah, ini stadion kita Mas, memang kita butuh namanya stadion-stadion internasional di Indonesia. Jadi ini berkah bagi kita juga sepak bola. Ini bagian dari transformasi kita. Soal nanti pemanfaatan, pasti pemanfaatan. Kan Pak Erick ini punya, kalau kita nanti bisa ini gitu ya, lolos dari sanksi ini gitu ya. iya, Kita pasti punya ini, kita pasti menghadirkan apakah klub-klub bola internasional atau namanya ada FIFA Match yang bisa menghadirkan negara-negara yang bagus. Dan nanti bagi kami PSSI pilihan makin menarik karena makin banyak Mas. iya. Kami nggak bikin lagi FIFA Match di GBK mulu gitu. Betul. Nanti kita bisa bikin di Palembang, kita bisa bikin di Solo, kita bisa bikin di Bandung gitu ya. Jadi Iya. di Surabaya itu jadi kan tersebar ya. Dan ini akan membuat gairah bolanya kan makin baik. Jadi Ya.
kalau kami sih lihatnya, semoga kita kalau sanksinya nggak berat, ini buat kita bisa jadi kami nggak susah gitu. Bikin FIFA Matchday itu nggak susah kemana-mana gitu. Bikin pertandingan internasional nggak susah kemana-mana, nggak pusing lagi, Mas. Ya, oke. Saya jeda dulu, Bung Arya dan Mas Rizal. Setelah ini kita hitung-hitung bagaimana kemudian kalau saya rasa sanksi-sanksi apa yang kemudian harus dipertimbangkan dan disiapkan oleh Indonesia. Dan harus kita berkreasi sedemikian rupa di tengah sanksi tersebut. Tetap bersama kami. Ya, saudara, kami bahas lagi dampak kerugian-kerugian berbagai lini, baik dari perkembangan sepak bola Indonesia dan juga ekonomi dari batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Masih bersama Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, dan juga Rizal Taufikur Rahman dari Indef. Bang Arya, boleh nggak hitung-hitungan kita kalau ban mungkin ringan atau berat nih, kita gagal menjadi tuan rumah, ditarik ke statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia ini kan dalam bayangan saya ya, ini kita yang minta, kita yang berjuang, udah dapat, udah tinggal ini, tiba-tiba ada urusan kita di dalam negeri, ya FIFA akhirnya narik. Bayangan saya tuh bakal berat, mohon maaf nih gitu. Tapi seberapa jauh Erick Thohir nanti sebagai Ketua Umum PSSI bisa melakukan lobby? Mohon maaf kalau Pak Presiden bilang kalau bisa nggak disanksi sih agak berat ya. Apalagi, koreksi saya Bang Arya, ada isu diskriminasi lebih dan kurang ya. Menurut Anda, Bang Arya? Iya, jadi memang isu diskriminasi ini memang isu yang paling berat kalau di sepak bola. FIFA kampanye anti diskriminasi di mana-mana kan? Masalahnya di mana? Makanya ini jadi berat banget. Itu yang paling berat sebenarnya. Tapi kita kemarin kan Gian itu juga menyampaikan juga di suratnya ya masalah transformasi. Dan beliau juga sampaikan surat itu ke Pak Jokowi. Saya nggak tahu isinya apa, Pak Erick juga nggak tahu, tapi yang pasti permintaan untuk salah satunya poin lah transformasi. Jadi proposal yang dibawa oleh Pak Erick adalah transformasi sepak bola. Kenapa? Ini penting banget. Karena bagi FIFA, kita serius nggak mau menangani sepak bola ini dengan baik. Gitu. Makanya dia minta Pak Erick ini akan bawa proposal transformasi Indonesia. Sepak bola Indonesia ke FIFA. Karena dulu itu misalnya, saya kasih contoh misalnya, Brunei itu dulu di ban paling lama itu di dunia 5 tahun. Itu gara-gara mereka memang nggak serius menangani bola. Jadi ya dianggap ban aja terus. Dan bagi Brunei, dianggap sepak bola bukan olahraga utama ya, mereka juga santai aja. Nah, jadi memang keseriusan kita untuk menangani sepak bola ini jadi concernnya FIFA. Makanya Pak Erick akan membawa proposal transformasinya bagaimana, di mana transformasi ini dengan semua timeline yang ada, bukan muluk-muluk, bukan yang kan FIFA kan paling paham lah sepak bola. Jadi dia tahu nih kita muluk-muluk atau nggak muluk-muluk gitu. Itu akan dibawa oleh Pak Erick. Tapi kalau ini gagal maka kita akan di ban ya, itu yang berbahaya gitu. Yang tadi saya katakan PSM pun yang baru menang jadi juara Liga 1 yang begitu capeknya mereka di juara Liga 1 dan lama banget loh mereka nggak jadi juara. 23 tahun, iya. Bayangin, tiba-tiba sekarang dia punya kesempatan untuk champion. Kita di ban, batal tuh dia jadi champion itu kan sayang gitu. Jadi kita kan sementara kan namanya kita kan kompetisi kan naik terus Mas. Liga Indonesia masuk Liga Asia, nantinya ada lagi liga yang lain, itu kan cukup bagus untuk klub kita untuk pencapaian-pencapaian ini dipotong di tengah jalan, dan itu yang berbahaya. Kalau sedikit berandai-andai Bang Arya, taruhlah ada ban dan kemudian dalam kurun waktu tertentu, mudah-mudahan tidak lama. Dalam masa ban itu, Pak Erick dan jajaran PSSI, apakah sudah membayangkan apa yang akan dilakukan sedemikian rupa dengan segala kerugian ban ini ya? Mungkin sponsor lesu lah kalau liga tetap kita lakukan atau apa? Apa yang bisa membuat bahwa ketika ban itu betul-betul terjadi nanti, itu PSSI akan bikin apa, Bang Arya? Ya mau nggak mau jurus akrobat lah Mas. Jurus akrobat bagaimana supaya orang mau ini gitu. Tapi kan ya itu sama kayak kita kayak Liga Tarkam lah. Ya penonton banyak mungkin apa semua, tapi kan tidak menarik.
Tapi ya akrobat lah yang akan dilakukan kalau kita sampai di ban gitu. Segala segala cara dipakai untuk apapun akan dilakukan supaya kita tetap bisa menjaga apa namanya kompetisi, tetap bisa menjaga semangat anak-anak pemain-pemain Ya, bola ini itu yang kita lakukan. Jadi akrobat aja yang akan dilakukan, apapun akan karena dilakukan. sasaran atau target-target antara mau di SEA Games, mau di Asian Ya, Games itu kan harus hilang dulu sementara itu kan. iya hilang Mas, dan hilang semua tuh SEA Hmm. Games ya hilang depan mata loh, SEA Games itu juga hilang gitu ya. Bayangin, Anda kan tahu Mas, orang boleh juara Asian Games, boleh juara SEA Games, boleh juara Olimpiade. Tapi kalau dia nggak juara sepak bola, nggak seru. Iya, betul betul. Itu Dan pasti itu. dan ini menjadi peta-peta dalam transformasi sepak bola yang Iya. saling berkelindan begitu kan di dalam upaya kita mentransformasi. Nah, ini yang Sebenarnya saya menjadi ingin tahu tadi, terbayang. Mas Rizal lah, nanti bisa ngomong juga. Kalau andaikan Mas, kalau kita begini terus, yang saya khawatirkan nanti, event dunia udah nggak ada lagi Mas di Indonesia Mas. Ya, terutama Ini kan kalau juga ada Israelnya ikut begitu ya. ada Israelnya. Nanti kalau misalnya MotoGP ada Israelnya, batal lah kita MotoGP. WSBK ada Israelnya, batal lah WSBK. Iya. Yang terbaru nanti yang di Bali, Akta, batal lah kita nanti. Akhirnya kita nggak punya event lagi olahraga. Bahaya banget itu. Ya. Ada kemungkinan hal-hal semacam ini juga kepada pemilik event yang lain, jadi mempertimbangkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah nggak, menurut Anda, Bang Arya? Iya, pasti dipertimbangkan ya. Ya, Saya yakin kalau misalnya kita gini, kita ngajuin jadi kan gini, sebenarnya gini. Pak Jokowi ini kan sebenarnya gini loh, dia kan orangnya jangka panjang kadang-kadang, jangka menengah, jangka panjang. iya, Dengan event dunia kali ini yang kita buat, kalau berhasil dengan bagus dan itu diakui dunia, maka dia malah Mas ya, itu kita harus tuh jujur aja gitu ya. Diminta oleh FIFA jangan melebihi Qatar ya gitu. Karena itu kan Piala Dunia senior gitu. Sampai begitu loh pesannya. Oh ya? Sampai begitu pesannya. Nah, oh iya. Mereka khawatir Piala Dunianya Jadi kalah kalau sama Piala jangan- Dunia U20 di Indonesia ya? Oh, oke. Iya, karena khawatir dia jangan terlalu ini ya bagus, jangan terlalu bagus banget ya. Tapi gitu ada ya omongan bercanda sih, tapi kita anggap serius karena Ya, kalau ini bagus Mas, maka kita akan bisa membuat proposal ke Piala Dunia senior. ya, betul. Itu yang kita harap, itu yang kita pikirkan hari itu. Gitu. Ya, Pak Dan ini Jokowi kita akan susah. sudah menargetkannya kan, walaupun mungkin udah nggak presidennya dia. Iya. Di Iya, IKN kan itu kita akan udah terjadi. hari itu. Olimpiade juga akan ada di Indonesia kan, kira-kira itu. Iya, Ya. jadi bidding itu sekarang ini mau dibidding-biddingkan dengan cara ini event. Iya. Ini event yang akan dipakai sebagai jualan. Dan bisa Kan kita kemarin bilang kita- bidding-bidding kita ke arah sana ya harus mundur beberapa langkah dengan gagalnya Piala Dunia U20. Betul. Kemarin kan waktu G20 kan hadir Mas Gianni sini Betul. di Bali. Ya. Hadir loh. Ya. Di situ itu salah satu lobby untuk Piala Dunia senior itu loh. Ya. Jadi ini kan jadinya kita apa yang mau kita tunjukkan Mas bagi mereka, bagi dunia. Oke. Yang ada malah kegagalan kita gitu. Itu kan gara-gara ya inilah yang bahaya gitu. Ya. Oke. Mas Dan nanti Rizal merembet tuh, Mas, dengan Olimpiade ya merembet lah. Nanti Olimpiade ada Israel loh, pasti. ya udah pastilah itu kan. Ya. Tampaknya hal semacam ini perlu pertimbangan lagi banyak pihak terhadap Indonesia jadinya begitu ya. Padahal track record kita dalam event-event internasional sudah bagus ke belakang kan. Bagus. Mas Rizal berkaitan dengan kemungkinan event itu dengan catatan, Indef punya catatannya, nanti akan secara resmi dirilis oleh Indef. Kita menunggu tuh Mas supaya jadi catatan para Ya. politisi di Indonesia, mudah-mudahan. Kita bisa kehilangan tuh event-event olahraga internasional. Di Bali bulan Agustus ada World Beach Game, juga ada kontingen Israel. Penggemar sepak bola udah bilang, coba itu akan di-ban atau akan dilarang juga atau tidak katanya. Harusnya dilarang katanya. Nah, hal semacam ini kan kemudian dengan potensi-potensi pemasukan bagi Indonesia dari pariwisata dan lain-lain dan ekonomi kreatif, ini potensial loss yang sangat besar bagi kita dalam pemulihan ekonomi. Mas Rizal? Iya, karena sektor pariwisata ini kan sudah mulai naik ya kontribusi terhadap ekonomi pasca pandemi. Iya.
apalagi di wilayah-wilayah menjadi sentral atau barometer lah atau destinasi pariwisata prioritas ya yang sudah dicanangkan oleh government. Tidak hanya dukungan infrastruktur tapi juga dukungan berbagai fasilitasi ya untuk recovery promosinya juga ditingkatkan. Ya Bali, Jawa Barat, ya kemudian juga beberapa tempat lain Mandalika, Palembang ya, kemudian dan beberapa tempat lain termasuk juga di Sumatera Utara ya di Toba. Yang seperti kemarin event internasional di Toba juga kan luar biasa gitu. Iya. Nah, artinya memang salah satu peluang besar gitu ya untuk mendapatkan perbaikan kinerja ekonomi kita itu memang pariwisata. Ya. Apalagi Indonesia ini termasuk negara yang mempunyai tidak hanya hospitality yang baik gitu ya, termasuk juga industri kreatif yang sangat baik dan bisa bersaing gitu ya dengan negara-negara yang punya talent di kreativitas gitu. Makanya event-event sport tourism yang sifatnya internasional ini menjadi salah satu penarik ya atau daya tarik dari pariwisata kita gitu. Amat disayangkan kalau event-event internasional yang sudah yang sudah ada di Indonesia gitu ya, apalagi yang sudah punya kontrak-kontrak gitu ya seperti MotoGP, Formula E, kemudian juga USPK dan lain sebagainya, itu harus dijaga dan justru harus ditingkatkan tidak hanya persiapan, penyelenggaraan, juga persiapan di lokal ekonomiknya gitu ya, terutama pelaku-pelaku ekonomi di level daerahnya. Karena pelaku ekonomi daerah seperti UMKM ternyata punya kontribusi besar ya terhadap ekonomi pada saat penyelenggaraan event itu. Ya, contoh misalnya di Mandalika waktu MotoGP, ya itu cukup besar ya, hampir 600-700 miliar ya putaran per harinya gitu. Di Formula E juga sama ya, hampir 500 miliar ya kontribusi untuk mendorong UMKM. Apalagi UMKM ini kan salah satu pelaku ekonomi yang menopang ekonomi kita kan gitu ya. Jadi dan industri kreatif itu mayoritas ada di UMKM ya, levelnya ya, pelaku-pelakunya. Jadi kalau ingin menaikkan industri kreatif apalagi UMKM, justru menurut saya support event ya yang level internasional ini salah satu harus digalakkan justru. Betul, daya tarik investasi, daya tarik tidak hanya investasi saya kira ya, daya tarik ekonomi di sektor pariwisata. Apalagi pariwisata ini kan erat kaitan dengan mendatangkan wisatawan mancanegara ya agar mereka bisa konsumsi dan membawa pengeluarannya di Indonesia kira-kira gitu, dan itu bisa ini sebetulnya sport event kelas dunia yang bisa hadir di Indonesia ini menjadi etalase penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia dan etalase penting bagi pariwisata, bagi UMKM kita untuk bisa dikenal dunia. Ini yang kita kehilangan, salah satu event besar milik FIFA yang gagal kita laksanakan Mei ke Juni ini. Bang Arya, dari segala hitung-hitungan, jangan cerita ekonomi deh, sayang betul lah kita kehilangan potensial ekonomi ini dari publik sepak bola yang die hard fans untuk sepak bola itu bisa dilihat lah ya. Bahkan ketika Indonesia tidak bermain pun GBK penuh ketika final Asian Games begitu kan. Iya. Satu yang nggak boleh lupa sebetulnya, ini FIFA ini organisasi olahraga bisa saya bilang terbesar dan paling punya respect di dunia, paling kuat kan sepak bola FIFA gitu. Kita gagal melaksanakan kepercayaan FIFA. Ini ada nama baik negara kita Indonesia yang juga tercoreng. Anda setuju, Bung Arya? Ya,
apa boleh buat gitu. Memang itu konsekuensi logis yang harus kita terima gitu ya. Jadi ya, kan Pak Jokowi juga bilang kan kecewa betul gitu dengan kondisi saat ini gitu ya. Dan tadi Mas ya, seperti Bang Rizal bilang ya, bahwa ini adalah sport tourism dan membangkitkan turisme di Indonesia. Mas dulu Mas kemarin waktu awal-awal bangkitnya kita corona, terus baru selesai corona bangkit, Bali itu disupport oleh PSSI loh untuk olahraga. Kenapa? Liga 1 dibuat 3 bulan di Bali. Itu satu cara supaya Bali itu bangkit, Mas. Bulu tangkis juga Indonesia terbuka. Jadi kita harus Liga 1 itu kan harus di pool lah ya. Di pool itu di Bali loh, di pool 3 bulan itu. Betul. Supaya turisme paling nggak lokal bangkit duluan gitu. Setelah itu baru nanti internasional. Jadi sebenarnya ini topangan-topangan dan ini catatan bagi banyak pihak loh terhadap kita semua gitu ya. Tapi ya ini resiko yang harus kita terima gitu. Mau nggak mau ya. Makanya bagi Pak Presiden ini adalah bagi kami ya, bagi kita lihat bahwa kita harus lihat juga Pak Jokowi ini akan terpaksa dia harus ulang lagi nih, membangun lagi reputasi gitu di dunia internasional, apalagi di bidang sport tourism ini. Gitu. Ini sebuah kehilangan dan kita seperti kalaupun tidak memulainya dari nol, tetapi membangkitkan kepercayaan lagi dunia internasional untuk bisa menyelenggarakan event-event internasional dalam hal ini sport event. Berkelas internasional, kita harus membangun lagi kepercayaan-kepercayaan tersebut. Ini kehilangan bukan saja publik sepak bola, tapi ekonomi kita dan nama besar Indonesia yang harus kita tanggung bersama. Mudah-mudahan sepak bola kita bisa terus berkembang. Bandnya titip doa dan titip salam untuk Pak Eto agar bisa melobi semaksimal mungkin agar tidak terlalu berat, mudah-mudahan. Terima kasih untuk diskusinya Bang Arya, terima kasih Mas Rizal. Kita tunggu data-data lengkapnya nanti dari Indef ya, supaya orang mengerti bahwa kita kehilangan banyak potensi ekonomi juga di sana. Sampai ketemu di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi.